Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Biar benar-benar pagi hari ini kita merasakan bahwa keadaan kita, bahwa keberadaan kita saat ini adalah benar-benar kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Biar Tuhan boleh melayakan kita untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya.
Tuhan. Renungkan segala kebaikan Tuhan. Renungkan betapa ajaibnya Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Kalau kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Begitu banyak orang yang tidak menyadari bahwa hari-hari ini adalah waktu penentuan yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak mengerti sampai batas waktu mana Tuhan izinkan kita ada di tempat ini. Sampai batas mana Tuhan izinkan kita hidup. Begitu banyak orang yang saat ini khawatir dan takut akan kehidupan ini. Tapi saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan bahwa hidup kita hanyalah ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, saya percaya kita akan aman di dalam perlindungannya. Untuk itu mari kita bawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan pagi hari. Bukan emas dan perak yang kita mau berikan kepada Tuhan, tapi persembahan kita adalah hidup kita, tubuh kita, kita mau persembahkan kepada Tuhan yang begitu ajaib memelihara kehidupan kita. Haleluya. menyembah nama Engkau Tuhan, karena Tuhan Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Terpujilah namamu. Kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, oh haleluya, memenuhi kehidupan kami dan ruangan ini, sehingga Tuhan, oh haleluya, seberapa kami yang hadir, kami boleh, oh haleluya, memuliakan Engkau, sama-sama memuji dan besarkan nama Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja, dan Engkau tolong Tuhan seberapa umat-Mu yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, Engkau hentar sampai tempat ini dengan selamat, dan biarlah mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu Engkau Tuhan. Demikian pula anak-anak-Mu yang mungkin tidak bisa hadir pada ibadah tatap muka saat ini, mereka yang beribadah secara streaming Tuhan,
kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, kiranya kuasa-Mu juga bekerja, sehingga berkat Allah lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan boleh melimpah kepada kami semua. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, baik pemain musik, singer, WL, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga penata layanan yang lain Tuhan. Urapi ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah kita lihat itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau katakan Allah sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata. Haleluya. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan saat pagi hari ini. Semua disediakan.
kita akan mendengarkan motivasi. Syukur padamu Tuhan, syukur padamu, ku panjatkan syukurku ya Tuhanku. Syukur ku panjatkan padamu ya Tuhanku. Tuhan Kau pengasih pemimpin hidupku, terimalah syukur kami. Dengarlah seruan kami datang padamu. Mestilah terjadi di dalam dunia ini bencana melanda, peperangan menyeru. Dengarlah seruan kami datang padamu. Bawa salibmu, panjatkan syukur bagi semesta alam. Nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasihmu ya Tuhanku. Mestilah terjadi di dalam dunia ini bencana melanda, peperangan menyeru. Mestilah terjadi di dalam dunia ini bencana melanda, peperangan menyeru. Dengarlah seruan kami datang padamu. Bawa salibmu, panjatkan syukur bagi semesta alam. Nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasihmu ya Tuhanku. Nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasihmu ya Tuhanku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Bawa salibmu, panjatkan syukur bagi semesta alam. Nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasihmu. Tuhan, maaf kesalahan teknis ya. Biasa ibu-ibu paduan suara tampil waktu Natal. Tapi karena sekarang masa pandemi,
hanya lewat video saja. Puji Tuhan. Baiklah, saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang benar-benar akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk bertahan di masa-masa yang sulit saat ini. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk benar-benar diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Berkata Kau besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Oh, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Maka kuatlah roh dan jiwaku. Amin. Kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi.
Hanya Engkau sumber kekuatan kami, hanya Engkau jawaban kami Tuhan. Karena itu di tengah badai hidup kami hanya mau memandang Engkau. Engkau adalah nama pertama yang ada di hati dan pikiran kami Tuhan. Karena kami tahu jawaban itu dari Tuhan yang mampu memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang indah untuk menyembah Tuhan. Nanti saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Sucikan, kuduskan kami semua hamba-Mu, umat-Mu, kuduskan, sucikan, layakkan kami Tuhan. Beri kami tanah hati yang subur Tuhan. Kami taruh hidup kami di atas mezbah-Mu, karena firman Tuhan ini adalah milik-Mu, bukan milik hamba-Mu Tuhan. Engkau yang punya firman dan kuasa. Roh-roh kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga, penolakan hati manusia, kekerasan hati manusia tidak ada tempatnya di sini. Yang ada adalah kebebasan oleh Roh Kudus yang akan mampu memberkati, menguasai kami semua di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, dengan penuh syukur kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Amin, saudara, haleluya. Setiap kali ada di hadirat Tuhan, itu adalah satu saudara, kesempatan yang sangat-sangat berharga. Amin. Biasanya orang sekarang kalau ingin mendapatkan sesuatu rebutan saudara ya. Bagi beras rebutan gitu ya. Mendapatkan bantuan rebutan saudara. Apalagi kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Seharusnya memang kita anak-anak Tuhan harus semangat kalau ada di hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan adalah segala yang kita perlukan dan butuhkan ada di dalam Dia. Katakan amin. Dan kalau kita mencari Dia, ada berkat-berkat tersendiri saudara. Dan terutama ada jawaban. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Saking Tuhan sangat mengasihi kita saudara, hatinya penuh dengan belas kasihan kepada kita. Di saat Dia tahu apa yang kita butuhkan, di saat Dia tahu kita sangat membutuhkan Dia, tangannya terulur bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan buat seluruh kebaikan anugerah Tuhan, sehingga saya bisa ada di sini bersama dengan saudara, melayani saudara. Nama saya Grace Awi dan saya gembala sidang di GPD Vancouver, Kanada. Terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan di tempat ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Saya teringat almarhum ayah saya, Pendeta H.O.H. Awi berkata ya, kalau membawakan firman Tuhan itu seperti menang tender ya. Karena saudara, diberikan kesempatan untuk Tuhan, dari Tuhan untuk kita bisa berbagi sesuatu. Dan oleh kemurahan Tuhan, bukan perkataan saya, saudara, bukan perkataan hamba-hamba Tuhan, tapi firman Tuhan yang disampaikan itu adalah saudara, berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan. Firman dan kuasa Tuhan itu adalah milik Dia. Karena itu seluruh hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin kita baca 3 kisah ya. Langsung aja 3 kisah saudara ya. Mari kita buka di dalam Yohanes 2. Amin, haleluya. Yohanes 2. Saya tidak tahu kalau hari ini pagi ini juga live streaming. Tapi buat saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kalau saudara bisa buka Alkitab saudara, baik yang berbentuk Alkitab atau mungkin di cellphone atau iPad saudara, kita bisa buka dalam Yohanes 2. Ayat 1 dan seterusnya. Lalu saya ingin kita tandain saudara Matius 8 ya. Kita tandain dulu karena nanti kita akan lompat ke Matius 8. Saya juga akan menandakan ya, beri tanda, kasih kertas gitu atau apa saudara ya. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Lalu ada satu lagi cerita saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai selanjutnya ya. Amin. Ini Alkitab saya udah cukup lama saudara. Sampai di Kanada ini ada jemaat yang bilang, "Pastor,
pastor mau nggak saya beliin Alkitab baru gitu ya. Tapi saya senang dengan Alkitab ini, pertama sudah sangat familiar dengan, dan ada kenangan tersendiri ya saudara. Dan yang paling utama juga salah satunya di lembar yang kedua ada tanda tangan dari almarhum ayah saya. Satu waktu saya cari di mana Alkitab saya, udah beberapa belas tahun yang lalu saudara. Ternyata sudah di atas meja kerja ayah saya, sudah ditandatanganin ayah saya, Pendeta Hawau ya. Dan hal penting yang kedua saudara, di lembar pertama dari Alkitab ini ada foto waktu saya masih kurus ya. Ini ada yang langsung ketawa nih ya. Jadi kalau tiap kali saya buka Alkitab saya saudara, saya berkata terima kasih Tuhan. Walaupun sekarang udah gemuk, yang penting pernah kurus, amin gitu ya saudara. Jadi waktu saya buka Alkitab saya, jadi ibu-ibu di sini ya, atau yang masih muda, selama masih kurus ambil foto banyak-banyak. Satu waktu nanti saudara, yang penting ada buktinya, amin. Yang penting sehat saudara, amin. Puji Tuhan. Saudara sudah siap? Kita akan baca sama-sama, amin. Haleluya. Ini ada 3 kisah di dalam Alkitab. Yohanes 2 ayat yang pertama, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Sekarang kita mundur dikit di dalam Matius. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Atau mungkin hanya sampai ayat yang ke-26 saja ya. Matius 8 ayat 23 sampai 26. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Katakan amin. Lalu mundur lagi dalam 2 Raja-Raja. Haleluya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama, minyak seorang janda. Ini adalah kisah yang terakhir yang kita akan baca pada pagi hari ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah.
Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, dan tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menua. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah daripadanya engkau serta anak-anakmu. Katakan amin, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini memiliki garis perak ya, a silver line. Ada kayak rada-rada mirip gitu ya dari 3 kisah ini. Semua kisah ini menceritakan tentang orang-orang yang dalam keadaan terdesak. Benar? Seperti yang ada di Kana. Wah saudara, kalau misalnya kehabisan anggur itu pada zaman itu sangat memalukan. Saudara bisa memalukan yang mengadakan pesta. Sangat terdesak saudara, amin. Lalu kemudian yang kedua, murid-murid yang ada di perahu. Mereka juga sangat terdesak. Ceritanya rada-rada mirip, mereka sangat terdesak. Walaupun bagian di antara mereka nelayan, tapi saudara angin itu begitu kencang. Bayangkan saudara, biasanya kan nelayan itu rada-rada lebih tenang ya dari yang lain kan. Pastilah mereka pintar berenang gitu ya saudara ya. Dan mereka pasti tahu bagaimana cara untuk menghandle mengemudikan perahu saudara. Mereka hidupnya selalu di perahu. Tetapi pada waktu itu angin begitu kencang saudara, sehingga mereka pun ketakutan. Mereka terdesak. Mereka nggak bisa saudara, kalau misalnya berarti nggak ada jalan lain. Hanya yang mereka hanya bisa lakukan itu berseru. Amin. Terdesak, nggak bisa bikin apa-apa saudara. Zaman dulu nggak ada yang pelampung ya. Kalau sekarang kan kita naik ferry semua ada pelampungnya. Naik pesawat aja di bawah kursi ada pelampung ya. Saya mulai berpikir, wah terdesak. Mereka pikir Tuhan kalau kita ini badai terus berlangsung bisa mati nih kita. Walaupun mereka pintar berenang tapi angin, ombak begitu besar. Lalu kisah yang ketiga juga sama ya. Tahun berbeda, orang-orangnya beda gitu ya. Tempatnya beda, tetapi pada dasarnya sama. Janda dari nabi ini mengalami sesuatu keadaan yang sangat mendesak. Karena dia berkata pada Elisa, aduh kalau misalnya aku tidak memiliki apa-apa, anakku bisa diambil, bisa dijadikan budak. Padahal mereka adalah segala yang aku punya, amin. 3 kisah ini saudara sama ceritanya di dalam keadaan yang terdesak. Bagian yang kedua, kisah ini juga hanya memiliki satu solusi, yaitu mujizat. Amin. Mujizat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesta di Kana, keadaan begitu terdesak saudara ya, dan saya tahu mereka ingin mencari sesuatu anggur yang baik. Kenapa saya berkata terdesak saudara ya? Karena pesta itu udah sementara berjalan. Kalau mungkin saudara, kalau mungkin masih beberapa hari baru berjalan, ya mungkin mereka bisa pesan dulu. Saudara, saya ingat di Kanada salah seorang jemaat kami bisa membuat anggur, wine ya, membuat wine. Dan membutuhkan waktu yang panjang untuk bikin wine saudara ya. Jadi saya ingat waktu itu ada satu jemaat kami, dia lulusan pokoknya dia belajar apa gitu di Jerman, jadi semua dia tahu gitu ya. Karena dia jadi food and beverage manager di satu hotel yang terkenal pada waktu itu. Dia ajarin, cuma di Kanada yang ngajarin jemaat, ngajarin pendeta bikin wine. Ya.
Kami nggak minum saudara, itu kita pakai buat masak, pengen coba aja gitu ya saudara. Lalu kalau bikin wine itu perlu waktu saudara, perlu waktu. Jadi waktu itu kita dikasih kayak galon aqua galon botolnya gitu ya. Tapi dari kaca, saya nggak tahu gimana carinya tapi suami saya diajarin, dicampur-campur apa semua gitu ya. Lalu ditaruh di tempat yang tertutup, yang gelap ya, di basement, ditutupin saudara dan membutuhkan waktu untuk kemudian bisa menjadi anggur. Anggur yang baik membutuhkan waktu saudara. Dan waktu pesta itu sementara berjalan dulu nggak ada Alfamart, nggak ada Hypermart, nggak ada Carrefour gitu ya saudara. Mau cari di mana gitu kan. Mereka mungkin harus pesan dulu dan harus sesuai standar. Mungkin ada yang jual juga tapi mungkin nggak sesuai dengan standar pesta itu. Dan kalau pesta itu nggak punya anggur pada zaman itu saudara adatnya itu sangat mempermalukan tuan rumah. Mereka membutuhkan mujizat, terdesak saudara. Aduh cari anggur di mana ya. Mau bikin anggur perlu waktu begitu lama saudara. Bukan cuma 1-2 hari, 1-2 minggu. Butuh waktu. Mereka butuh mujizat, mereka butuh jawaban pada saat itu juga karena keadaan terdesak. Bagian yang kedua juga sama. Murid-murid yang ada di perahu mereka sangat terdesak. Saudara, mereka membutuhkan mujizat. Karena itu di tengah laut saudara, amin. Kalau misalnya mereka nggak di tengah, karena kalau di pinggir laut mereka nggak akan cari Yesus, mereka lompat aja, jalan berenang udah sampai ke pantai, amin. Tapi mereka ada di tengah laut, mereka tahu nggak ada mereka tidak memiliki pengharapan. Dalam arti kalau sesuatu terjadi, perahu itu kebalik, ya udah habis gitu ya. Sangat terdesak, mereka sangat terdesak dan yang mereka butuhkan adalah mujizat. Bagian yang ketiga, cerita yang ketiga juga sama. Mereka membutuhkan mujizat, amin. Mereka membutuhkan mujizat karena kenapa? Si istri janda ini, janda dari nabi ini bilang, aduh saya tuh perlu banget pertolongan. Perlu pertolongan yang hanya bisa diselesaikan dengan apa? Jalan mujizat. Karena apa? Aku udah gak punya apa-apa. Kan kalau waktu Nabi Elisa bertanya, ibu kamu punya apa di rumah? Saya gak punya apa-apa, hanya buli-buli berisi minyak, buli-buli kecil. Ya. Secara manusia 3 kisah ini sama. Gak ada jalan keluar yang secara manusia masuk akal. Mereka membutuhkan sesuatu jawaban yang lebih, itu mujizat Tuhan. Amin. Jadi yang pertama 3 cerita ini dalam keadaan yang mendesak. Yang kedua, semuanya masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh sesuatu yang buat manusia nggak masuk akal, yang mustahil bagi manusia, itu mujizat Tuhan. Lalu kita lompat yang ketiga. Yang ketiga, semua ceritanya berakhir dengan happy ending. Amin. Yang pertama cerita tentang pernikahan di Kana. Akhirnya kalau saudara baca ceritanya, pemimpin pesta bilang, wah, orang-orang juga pasti di situ kaget. Wah, ini anggur yang terbaik sampai akhir pesta, happy ending. Sampai pesta itu berakhir, air anggur itu cukup, anggur yang begitu manis, yang begitu yang terbaik saudara, sampai di ujung pesta. Amin. Lalu saudara, kisah yang kedua tentang murid-murid di atas perahu. Kisah itu juga berakhir dengan happy ending. Amin. Air menjadi teduh. Lalu kemudian mereka bisa selamat saudara dan bisa kembali ke pantai. Betul saudara? Happy ending. Kisah yang ketiga juga sama. Happy ending juga saudara, amin. Berakhir dengan bahagia. Janda dari nabi ini saudara, dia bisa dia bukan hanya bisa membayar hutang saja. Tetapi minyak yang ada cukup untuk hasil penjualannya menghidupi janda dan anak-anaknya. Amin. Kisah yang sangat mengagumkan. Semuanya ada happy ending. Nah sekarang yang terakhir saudara ya. Saudara tahu persamaan dari 3 kisah ini. Persamaan dari 3 kisah ini, 3-tiganya ada Tuhan hadir. Amin. Amin saudara. Lalu persamaan dari 3 kisah ini, Tuhan menjadi kata, menjadi nama pertama yang mereka panggil. Amin.
Coba kita lihat lagi saudara. Saudara, ternyata waktu Yesus hadir dan dia menjadi sosok pertama yang kita pergi saudara. Maka ada mujizat Tuhan terjadi. Walaupun keadaan mendesak, walaupun keadaan secara manusia nggak ada jalan keluar. Tapi semuanya ujung-ujungnya bahagia. Karena ada Yesus dan Yesus adalah nama pertama yang mereka panggil. Amin. Di dalam Yohanes 2. Dalam Yohanes 2 ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya. Saudara, kita harus belajar dari cerita-cerita ini ya. Yesus waktu kekurangan air anggur, ibu Yesus tuh nggak langsung kita cari orang yang bisa tolong. Wah, saya punya kenalan yang bisa tolong, saya punya kerabat yang bisa tolong. Ada orang penting yang saya tolong yang mungkin bisa menyediakan anggur. Oh, tapi ibu Yesus, Maria, nama pertama, orang pertama yang dia datengin, saudara, yaitu siapa? Yesus. Amin. Yang pertama dia datang, ini gak ditulis Maria kemana-mana dulu gitu ya. Setelah semuanya gak ada yang bisa menolong, barulah Maria menghampiri Yesus. Tidak saudara. Waktu kehabisan air anggur, nama pertama yang ada di hati dan pikiran Maria, oh Yesus. Yesus sanggup tolong, amin. Kisah di dalam Matius 8 juga sama. Walaupun murid-murid ini ketakutan saudara ya. Dan kita juga anak-anak Tuhan, saya pikir kadang-kadang ya wajar-wajar, kita namanya manusia saudara ya. Jangankan anak Tuhan, hamba Tuhan aja kadang-kadang khawatir, bimbang kalau keadaan kayaknya begitu mendesak. Saya aja saudara ya, kalau keadaan begitu mendesak ada waktunya, aduh Tuhan, Tuhan tolong hati saya bimbang, saya khawatir. Namanya aja kita manusia, amin. Masih ada perasaan kayak gitu tuh masih ada. Tapi yang membedakan dari murid-murid ini walaupun mereka takut, mereka bimbang. Kita baca ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Orang yang mereka cari pertama waktu keadaan lagi kayak begitu, siapa saudara? Yesus. Yesus, amin. Yesus, ini gak ditulis waktu datang angin ribut lalu kemudian mereka berantem siapa yang bisa menolong. Atau mungkin ada yang bilang kamu mungkin bisa, si nelayan ini bisa hubungi pakai cellphone papa kamu yang lebih jago berenang gitu ya. Bukan saudara. Nama pertama, orang pertama yang mereka cari walaupun mereka bimbang, walaupun mereka khawatir, walaupun mereka takut saudara, yaitu Yesus. Amin. Oh haleluya, ini ayat yang ini kayaknya lagi cocok banget sama kita hari ini. Amin. Lalu dalam 2 Raja-Raja 4 kita lihat ayat yang ke-1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Jadi waktu itu terjadi saudara, janda nabi ini pergi kepada Elisa. Pada zaman perjanjian lama saudara, mungkin orang berpikir, mungkin saudara berpikir, tapi kan bukan pada Tuhan, dia lari pada Elisa. Saudara harus ingat saudara, waktu zaman perjanjian lama, untuk menghadap Tuhan orang tuh harus melalui imam atau melalui nabi. Jadi waktu dia datang kepada Tuhan dia harus melalui Elisa. Jadi dalam cerita ini artinya orang pribadi pertama yang dia cari, nama pertama yang dia cari yaitu Tuhan. Amin. Dia nggak pergi kepada sesama teman-teman nabi, teman-teman suaminya. Dia tidak pergi kepada pimpinan, dia tidak pergi kepada pemerintah pada saat itu. Dia tidak pergi kepada hakim yang ada. Tapi nomor 1, dia datang pada Tuhan ya lewat Elisa ya. Saudara, sambil berseru. Yang dia serukan pertama yaitu nama Tuhan. Amin. Dia cari pertama yaitu Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kisah ini banyak kemiripannya sama apa yang terjadi saat-saat ini. Kita nih banyak di antara kita yang lagi dalam keadaan terdesak. Benar gak saudara ya? Covid, bisnis harus tutup ya, pemasukan berkurang, ada yang sakit, ada yang khawatir. Ini sama persis saudara, kita lagi digoncang oleh badai, amin. Digoncang sama badai ini sama persis. Oh dan kita membutuhkan mujizat Tuhan hari-hari ini. Ada banyak hal-hal yang kita gak bisa selesaikan lagi secara logika. Kita gak ada jalan keluar lagi secara manusia saudara, amin. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita lakukan seperti yang mereka lakukan.
Nama pertama yang ada di pikiran dan hati kita, yaitu nama Yesus. Amin. Kita memang punya saudara, kita mungkin punya hal yang lainnya, mungkin kita rasa bisa menolong kita. Oh, tapi 3 kisah ini memiliki happy ending, kisah yang indah, berakhir dengan baik di saat orang-orang datang pada Tuhan pertama kali, bukan Tuhan. Ya, bahasa Inggrisnya jadi last resort ya. Ya, kita mau pergi Tuhan tuh paling belakangan, jangan saudara ya. Yang penting Tuhan hadir nomor 1. Tadi semua kisah itu sama, ada Yesus, ada Tuhan di dalamnya. Amin. Kemudian yang kedua, panggil Yesus dulu. Saudara memang punya kenalan, saya katakan tadi. Orang tua punya anak yang bisa menolong, anak punya orang tua yang mungkin bisa menolong. Punya kerabat mungkin yang kita rasa bisa menolong kita. Tapi nama pertama, pribadi pertama yang kita cari, yaitu Yesus. Yaitu Yesus. Yang pertama kita datengin saudara, ada di kaki Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Saya ingin bacakan ayat firman Tuhan untuk menutup firman Tuhan hari ini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Katakan amin. Saudara, kalau kita berpaling kepada Allah pada satu situasi yang seperti ini, ingat saudara, dengan iman Yesus itu ada buat saudara. Amin. Dia mengasihi saudara. Kemarin saya katakan dalam ibadah Natal bahwa mujizat yang Tuhan lakukan berdasarkan kasih dan kemurahannya. Dia melihat orang membutuhkan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia melakukan mujizat. Karena itu waktu saudara datang kepada Tuhan, karena Yesus sangat mengasihi saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Kenapa dia akan mampu lakukan mujizat? Karena dia sangat mengasihi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Haleluya. Yeremia 32 ayat 27, ini ayat yang dahsyat saudara. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu hari ini saudara datang pada Tuhan. Nomor 1, datang pada Yesus. Saudara akan mengalami kisah yang indah sama seperti 3 kisah tadi. Memang ada ujian, tantangan, memang ada kesesakan. Dan memang yang hanya mampu kita perlukan yaitu mujizat yang jauh melebihi pemikiran manusia. Karena gak ada jalan keluar lain kecuali mujizat dari Tuhan. Bisa saudara, kalau kita datang pada Tuhan, Dia nama pertama yang kita panggil, kita datang berseru kepada Tuhan, maka kasih dan kuasanya akan mampu menolong saya dan saudara. Sehingga ayat yang terakhir, ada berkat, ada pertolongan, dan ada jawaban. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Saudara, saat-saat ini kalau ada di antara saudara yang lagi membutuhkan sesuatu, ada gak yang lagi dalam kesesakan gitu kayak di sini, dalam badai atau kekurangan saudara ya, atau dalam keadaan yang terdesak, hari ini datang sama Yesus. Amin. Saudara di tempat saudara duduk, saudara bisa angkat tanganmu. Kalau ada di antara mungkin saudara yang sakit, sebenarnya kisah-kisah yang kayak begini di Alkitab banyak sekali, tapi hari ini 3 aja saudara ya. Banyak kisah-kisah yang seperti ini, tapi semua ada silver liningnya, ada benang peraknya, semuanya sama. Ada Yesus dan orang datang pada Yesus, maka ada mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hamba-hambamu, anak-anakmu hari ini Tuhan Yesus. Apapun jadi kebutuhan anak-anakmu, lihatlah mereka yang mengangkat tangan dengan kerinduan. Biar jamahan Tuhan turun, pertolongan Tuhan turun, anugerah Tuhan turun, mujizat Tuhan turun. Tapi bagi kami semua yang ada di sini, ajar kami punya iman, ajar kami untuk selalu ingatkan kami bahwa nama pertama, pribadi pertama yang harus kami datang, harus kami panggil, yaitu nama Yesus, Raja di atas segala raja. Ajar kami berharap, ajar kami memegang teguh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, kita sudah berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, mestinya dunia di abad yang ke-21 ini sudah hidup damai, sejahtera, sukacita, ya. Dan sebenarnya kita harus mengalami satu kehidupan seperti pesta, ya. Siapa tidak senang pesta? Ya, pesta perjamuan di Kana itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Kana itu artinya sirkuit, ya. Kana itu artinya sirkuit atau sekeliling, ya. Galilea itu, ya, artinya alang-alang. Nah, inilah hidup kita, ya. Sekeliling kita yang ada adalah alang-alang, pandemi, kelaparan, kesusahan, peperangan, ya. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan hanya Yesus. Amin. Pada waktu seluruh dunia mengalami pandemi ini, presiden yang terbesar di Amerika Latin, ya, Presiden Brasil, dia tidak malu, dia berlutut dan dia berkata, Tuhan, aku presiden, tapi aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku perlu Tuhan. Demikian dengan kita. Masalah apapun yang kita hadapi, persoalan apapun kita hadapi, seperti 3 kisah tadi, berakhir dengan happy ending, berakhir dengan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa karena uluran tangan Tuhan, ya. Pagi hari ini saudara yang sama dalam masalah bisnis, rumah tangga, pekerjaan, ya, mungkin bagaikan pesta yang kehabisan air anggur. Bagi orang Israel, setiap rumah itu harus menyediakan anggur, ya. Kalau di kita sini teh mungkin, ya, tapi di sana pesta atau tidak pesta harus ada air anggur. Ada apalagi ini pesta, tidak ada air anggur. Tapi kalau Yesus ada, maka air anggur sukacita dari sorga menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan berkati firman dilayani oleh pendeta Lisawi buat kita pagi hari ini menjadi berkat dan kekuatan buat kita. Mari kita akan berikan persembahan. Mari petugas persembahan bisa maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan dengan penuh kasih. Tuhan akan membalas setiap pemberian kita, ya. Karena kehadiran Tuhan membuat kita yang susah menjadi pesta. Kehadiran Tuhan membuat kita yang menderita menjadi sukacita. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu sesudah mereka diberkati lewat firman Tuhan, mereka akan memberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Dan ibadah candlelight service Natal biasanya kita bikin tanggal 25 2 kali pagi dan sore, ya, bisa 600-700 kali datang, tapi sekarang harus bikin 4 kali, itu juga hanya 50% yang datang. Jadi jadwalnya hampir sama, ya, ada di warta jemaat. 24 2 sesi, 25 2 sesi. Mari kita pujikan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita ada ini, Tuhan berikan kesempatan di tengah-tengah pandemi ini. Kita pujikan nyanyian ini dan nanti Ibu Grace Awi akan menyampaikan doa berkat buat kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Melayani Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk hidup dan menikmati anugerah Tuhan. Kalau kami ada, kami Tuhan masih izinkan hidup, itu berarti memberi buah bagi Engkau.
dan menikmati kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan bisa beribadah hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami akan tutup ibadah ini, kami ingin terus berdoa buat pimpinan bangsa kami Tuhan, buat pemerintah kami, baik yang ada Tuhan di pusat maupun di daerah Tuhan. Engkau senantiasa memberkati terutama pemerintah lokal di sekitar gereja ini. Biar hikmat Tuhan terus turun atas mereka Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami ingin bersatu hati berdoa untuk Tuhan keluarga hamba-Mu Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Firman-Mu berkata semakin banyak karunia yang Engkau beri di saat kami berdoa bagi orang tersebut. Karena itu hari ini kami satukan hati kami topang keluarga hamba-Mu ini dengan doa Tuhan. Biar berkat Tuhan, perlindungan Tuhan turun atas mereka. Biar penjagaan Tuhan yang luar biasa turun, jauh dari COVID-19, jauh dari sakit penyakit maut mara bayal, bukan dari Tuhan, dijauhkan dalam nama Yesus. Namun sebaliknya berkat perlindungan Tuhan, berkat jasmani rohani menjadi bagian mereka, urapan yang baru senantiasa ada dalam hidup mereka. Berkatilah gembala yang kami kasihi Tuhan beserta seluruh keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja ini juga dalam penjagaan perlindungan Tuhan, jauhkan dari yang tidak diinginkan Tuhan, sakit penyakit jauh dari tempat ini. Tidak ada Tuhan virus di tempat ini yang mampu Tuhan menguasai tempat ini, tetapi biar Tuhan sendiri yang ada bersama dengan kami. Berkati semua pelayan-pelayan hari ini, berkati semua jemaat-Mu baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, diberkati oleh Tuhan. Kami akan tutup ibadah ini dengan syukur, kasih-Mu melingkupi kami. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah Allah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan sukacita Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai kemarin hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena